I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Asahan kelas 2A. Di sini kami ingin menyampaikan materi kami yang berjudul otonomi daerah, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Emil Siregar, SH, MH. Perkenalkan, nama saya Saputra Amelia dengan NPM 22012159 dan saya Leliana Jahari dengan NPM 22012047. Pengertian otonomi daerah adalah secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Adapun pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Asas dekonsentralisasi adalah sebuah pendelegasian sebagai urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat, gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintah. 3. Asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bisa juga dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah provinsi. Nilai otonomi daerah adalah 1. Nilai unitaris. Diwujudkan dalam pandangan di Indonesia, tidak ada negara lain atau seperti negara federasi. Artinya hanya ada satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Nilai desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintah diwajibkan pelaksanaan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Prinsip otonomi daerah. 1. Otonomi luas, pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. 2. Otonomi nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objek di daerah. 3. Otonomi bertanggungjawab. Pemerintah diselenggarakan sejalan dengan tujuan dan maksud mengapa otonomi diberikan, yaitu memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan NKRI. Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah 1. Distribusi regional yang merata dan adil. 2. Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintah. 3. Adanya sebuah keadilan. 4. Peningkatan demokrasi. 5. Menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. 6. Menumbuhkan kreativitas daerah. 7. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Ada faktor-faktor dimensi otonomi daerah. 1. Politik. Dengan adanya otonomi daerah menelisir adanya kemungkinan gerakan separatisme atau suatu daerah memisahkan dari NKRI. 2. Administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. 3. Kabupaten atau kota merupakan ujung tombak melaksanaan pembangunan sehingga lebih mengenal kabupaten dan potensi rakyatnya. Adapun dampak positif dari otonomi daerah adalah 1.
mendorong berkembangnya partisipasi rakyat dalam berbagai aspek pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 2. Penyampaian hasil temuan dan analisisnya kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan kepada publik pada umumnya, guna mendorong terjadinya perubahan yang berkaitan. 3. Kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya. Adanya kesenjangan sosial ini akan berakibat munculnya konflik pada masyarakat, baik antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain juga bisa dikarenakan adanya pembagian sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. 4. Karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pemimpin sering lupa dengan tanggung jawabnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena dianggap lalai. Dampak negatifnya yaitu 1. Daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang, maka dengan begitu akan sulit untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta akan terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu bisa memicu adanya rasa iri atas daerah lain yang dianggap lebih diperhatikan oleh pemerintah. 2. Tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. 3. Aktivitas yang mengarah pada efisiensi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, dan kreativitas dalam pengendalian potensi daerah melalui digiatkan. 4. Mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuatan dan kesatuan pusat kekuasaan, yaitu pemerintahan pusat yang dapat menimbulkan tirani dengan cara melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. 5. Terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas. Sekian dari penjelasan materi kami. Jika ada materi yang masih belum jelas, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.